Bahtera Sauri Gading yang sudah menjadi batu merupakan legenda yang masih bisa disaksikan di Kampung Lemah Una dan sekarang ini menjadi sebuah desa administratif, Desa UP Una. Kita coba buka Google Map dan mencoba mengarah ke Desa UP Una. Seperti apa kondisi di sana? Yap, ada sebuah tanda pada peta menandakan bahwa ada bahtera itu dan sudah menjadi batu. Kita coba berkeliling ke arah masjid. Nah, di sini ada tempat-tempat sejarah zaman dulu. Kalau kita melihat lebih dekat mengenai batu ini, akan kelihatan tampak depan itu seperti haluan sebuah kapal. Sebuah masjid tua yang sering dikunjungi oleh warga Pulau Muna saat Lebaran untuk melakukan doa memohon keberkahan. Sayangnya masjid ini telah dipulgar dan terkesan meninggalkan corak lama bangunan ini dan menjadi tampak lebih modern. Kalau disuruh milih nih, sebenarnya lebih bagus bentuk lama, lebih tua dan lebih menarik untuk dikunjungi. Mungkin ini yang membuat pengunjung berkurang saat ini dibanding dengan tahun 2000-an. Bahkan di depan masjid pun sangat ramai pengunjung, mulai dari H- Lebaran sampai H+7 Lebaran. Mari kita bertolak dari sebuah buku sejarah karangan Jules Couvreur. Jules Couvreur pada tahun 1935 dalam bahasa Belanda menulis sebuah buku yang berjudul Ethnographies Overseas van Moena. Buku ini kemudian diterjemahkan oleh Rene van den Berg pada tahun 2001 dan diterbitkan oleh Arta Wacana Press di Kupang, NTT dan dicetak oleh Intisari Makassar. Dalam buku ini diceritakan bahwa dahulu Pulau Muna digenangi air, sampai kapal yang ditumpangi oleh Sauri Gading membentur batu karang dan karang. Bersamaan dengan itu, tiba-tiba muncullah daratan besar dari permukaan laut, sehingga menjadi Pulau Muna sekarang ini. Siapa sih Sauri Gading ini? Mari kita lihat sebuah epik Lagaligo. Dalam buku tersebut dijelaskan silsilah kerajaan Luwu Sulawesi Selatan, mulai dari Raja pertama Luwu Purba, kelahiran Sauri Gading dan saudara kembar perempuannya Weten Riabeng. Dalam momen ini ada sebuah kejadian sehingga Sauri Gading harus berlayar, dan kalau dihubungkan dengan kerajaan Muna, suatu ketika bisa saja Sauri Gading beserta anak buahnya sampai ke Pulau Muna dan membentuk kerajaan baru di pulau ini. Kalau digambarkan dalam bentuk diagram, kira-kira begini penampakan silsilah kerajaan Luwu Purba. Cerita dimulai dari dunia yang kosong dan turunnya Batara Guru ke bumi. Alkisah, manusia pertama ini turun di daerah Luwu di utara Teluk Bone. Batara Guru sebagai raja digantikan oleh anaknya Latiuleng dan diberi gelar Batara Latu. Latiuleng atau Batara Latu punya anak kembar yakni Sauri Gading dan Weten Riabeng. Sengaja keduanya dibesarkan secara terpisah sebagai saudara kembar, mereka baru bertemu lagi saat menginjak usia dewasa. Sehingga Sauri Gading terpesona dan jatuh hati pada saudara kembarnya itu. Sauri Gading pun berniat menikahi Weten Riabeng. Rahasia keluarga yang selama ini disimpan pun dibeberkan, diceritakanlah kepada Sauri Gading. Weten Riabeng sejatinya adalah saudara kembarnya. Sementara itu, kawin saudara-saudara
diyakini bakal mendatangkan bencana. Kasih yang tak sampai ini kemudian mengantarkan Sauri Gading pergi merantau ke daratan Cina, Tiongkok. Ia meninggalkan Luwu dan bersumpah tidak akan kembali lagi. Di sana Sauri Gading bertemu putri berwajah sama persis dengan saudari kembarnya bernama Wicudak, anak seorang raja dari daratan Cina. Setelah melewati serangkaian kisah dan peristiwa, mereka akhirnya menikah dan lahirlah seorang anak laki-laki buah cinta dengan Wicudak. Anak laki-laki itu kemudian diberi nama Lagaligo. Sama seperti ayahnya yang bergelar Ratu Nakeling, adalah seorang kapten kapal, seorang perantau, pahlawan mahir, dan perwira yang tiada tandingnya. Ia mempunyai 4 orang istri yang berasal dari berbagai negeri. Seperti ayahnya pula, Lagaligo tidak pernah menjadi raja. Sekembalinya Sauri Gading dan Wicudak ke Luwu, kerajaannya yang terdahulu, kapal yang dinahkonainya karam. Kita kembali ke kisah Sauri Gading di Pulau Muna. Mendengar kapal Sauri Gading yang terdampar, Lakinaluwu mengutus beberapa orang untuk pergi mencari perahu Sauri Gading. Sebagian dari orang-orang ini konon menetap di Muna dan menjadi penghuni Pulau Muna. Kemudian mereka mendirikan suatu koloni yang mereka namai Wamelai. Sauri Gading bersama sebagian laki-laki kembali ke tempat asal mereka untuk mengambil istri-istri dan anak-anak mereka untuk tinggal ke Muna. Mereka kemudian berbaur dengan penduduk yang telah dahulu menetap dan membentuk komunitas di Pulau Muna, yaitu suku Tomuna. Lama-kelamaan komunitas itu berkembang. Atas musyawarah bersama lalu ditunjuklah seorang kepala yang diberi gelar Mino Wamelai. Suatu hari dibangunlah sebuah rumah besar untuk Mino tersebut, akan tetapi mereka kekurangan bambu. Jadi sang Mino menyuruh 4 orang pembantu untuk pergi mencari bambu di hutan untuk keperluan rumah tersebut. Ketika mereka hendak memotong bambu itu, tiba-tiba terdengar suara seorang dari pohon bambu itu yang mengatakan, "Aduh, kakiku jika dipotong agak tinggi, maka terdengar suara, aduh punggungku, dan bila dipotong lebih tinggi lagi terdengar, aduh kepalaku." Mereka lantas menggali bambu itu dan membawanya ke kampung. Kemudian Mino memanggil seluruh rakyat untuk berkumpul di rumahnya untuk menjaga bambu itu. 2 orang laki-laki dari Wamelai yang bernama Lalele dan Lakatumende menjelajahi Pulau Muna. Tiba di pesisir pantai yang kini terletak di kampung Lohia, tiba-tiba melihat seorang wanita duduk di atas palangga datang terapung di sekitar Pulau Lima. Wanita tersebut ditangkap oleh mereka dan dibawa ke Wamelai. Wanita tersebut ternyata putri Lakinaluwu, saudara perempuan Sauri Gading, Waten Riabeng. Ketika dibawa ke Wamelai, ia diletakkan di depan rumah Mino. Tiba-tiba terdengar suara dari bambu tersebut yang ditunjukkan kepada wanita itu, "Engkau menjadi istriku." Wanita itu lalu menjawab, "Saya dalam keadaan begini karena ulahmu." Ternyata sosok di balik bambu itu adalah Remang Relangik. Dari percakapan tersebut dapat dikatakan bahwa sebenarnya Wetan Riabeng dan Remang Relangik telah menjalin hubungan sebelum akhirnya mereka bertemu di Muna. Oleh rakyat Wamelai, wanita itu diberi nama Sang Kepalangga dan lelaki itu diberi nama Betenone Tombula. Sang Kepalangga kemudian menikah dengan Betenone Tombula dan memiliki 3 orang anak, Runtuwulau, Kilambibito, dan Kagua Bangkanofotu. Kerajaan Muna dimulai dengan dilantiknya Laeli alias Betenone Tombula sebagai Raja Muna pertama.